Debat malam ini lemes-lemes kayaknya. Lemes-lemes. Nggak seperti debat kemarin. Hasil capres pada malam hari ini menurut gue adalah hasil debat capres yang paling netral. Mungkin saat ini Anies sudah menggunakan cara politik yang berbeda, tetapi sudah terlambat dan menurut saya Anies sudah kalah telak dan mati gaya. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada Paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan Paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya teman-teman, baru aja kita saksikan acara debat kelima ini yang tentunya kita melihat di sini ada yang berbeda ya dari debat-debat sebelumnya, dan mungkin menurut saya pribadi ini adalah debat yang paling adem, yang saya kira ini mungkin lebih menonjol ke arah substansi ya. Hampir 80% membahas tentang substansi. Oke, karena itu saya akan coba merangkum beberapa komentar dari para netizen ya atas hasil debat ini. Bagaimana komentar mereka? Kita langsung aja saksikan videonya. Namun jangan lupa buat teman-teman untuk selalu subscribe channel update supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam memberikan informasi terkini politik Indonesia, khususnya Pilpres 2024. Selamat menyaksikan. Dari debat capres malam ini yang paling mencuri perhatianku adalah closing statementnya Pak Prabowo. Karena menurutku closing statementnya Pak Prabowo adalah salah satu closing statement terbaik dari seorang negarawan. Apalagi di part yang ini nih. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada Paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan Paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf Respect. Ya mungkin ya buat sebagian orang hal semacam ini tuh sepele. Tapi kalau menurut saya tidak semua orang bisa dan mau melakukannya ya. Meminta maaf di depan umum, meminta maaf di depan jutaan mata yang melihat. Apalagi mereka ini masih dalam kondisi bertanding gitu ya. Dan hanya orang yang mempunyai jiwa yang besar yang mau melakukan hal-hal semacam ini gitu. Dan Pak Prabowo menunjukkannya. Apalagi ya pada saat Pak Prabowo itu menyatakan saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang-orang yang tidak memilih saya, termasuk orang yang tidak mempercayai memang seharusnya saya. seperti itu. Saya pribadi bangga sekali Pak. Sangat bangga berada di barisan Bapak. Bapak menunjukkan betapa Bapak itu seorang negarawan yang sangat mencintai seluruh rakyat Indonesia ini. Dan saya udah gak sabar Pak, tanggal 14 Februari saya pengen cepet-cepet coblos Bapak dan Mas Gibran. Yeay. Saya udah gak sabar juga sih Pak pasang fotonya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Amin ya Allah. Bapak. Hasil capres pada malam hari ini menurut gue adalah hasil debat capres yang paling netral. Kalian semua pasti setuju kan kalau misalnya hasil debat capres hari ini kayaknya flat aja atau bahkan sustain aja gitu teman-teman. Dari Pak Anies yang banyak memberikan masukan kepada Pak Prabowo, lalu Pak Prabowo banyak setuju dengan Pak Anies, lalu dengan Pak Ganjar juga menambahkan poin-poin yang kurang dari poin-poin yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Menurut gue lumayan bagus debat kali ini. Bahkan gue tadi di tengah-tengah debat yang saat Pak Anies menyampaikan tentang penyampaiannya kepada Pak Prabowo, gue lumayan setuju. Nah, ini adalah contoh debat yang menggambarkan kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Kita santun, kita patuh, dan kita tidak saling menjatuhkan. Tapi sayang banget, di akhir-akhir debat, Pak Ganjar blunder. Dia tetap menyebutkan tentang HAM, dia tetap menyebutkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya tidak boleh lagi diangkat, karena sudah valid datanya.
Kalau kita lihat debat capres yang kelima ini memang sangat-sangat adem, ayem, tentrem ya. Tidak ada unsur yang saling meributkan. Bahkan saya banyak sekali mendengar kata terima kasih, kata mohon maaf, dan itu asli sejuk banget di telinga. Oke, dari nomor urut 1, Pak Anies ini kalau saya dengarkan, semua jawabannya itu selalu memuaskan di telinga guys. Nggak tahu kenapa ya. Emang jawabannya semuanya keren. Termasuk pada saat menjelaskan orang-orang yang kesulitan membayar UKT, kemudian perlindungan perempuan, walaupun tadi memang agak menyindir bansos ya. Sedangkan dari Pak Prabowo, saya lihat itu jawabannya selalu aplikatif, yaitu jawaban-jawaban yang memang sudah beliau lakukan sebelumnya. Seperti pada saat beliau menjelaskan tentang supportnya terhadap kaum perempuan, walaupun jawaban dari Pak Prabowo ini memang singkat-singkat, tapi di closing statementnya Pak Prabowo ini memang keren coy. Terlihat merangkul semua calon dan meminta maaf juga. Sedangkan dari Pak Ganjar, jawaban-jawaban yang diberikan itu selalu tegas di debat malam ini. Mekanismenya juga jelas, termasuk pada saat menjelaskan bagaimana satu keluarga miskin satu sarjana. Tapi memang Pak Ganjar ini terlihat beberapa kali menyindir Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, seperti dinasti lah, otoriter, dan lain sebagainya. Tapi gimana menurut kalian? Debat malam ini lemes-lemes kayaknya. Lemes-lemes. Nggak seperti debat kemarin. Kemarin kan seru nih ya. Cuma hari ini emang kayaknya sebuah terakhir penutupan debat itu mereka menunjukkan pengen nyari simpati yang banyak gitu loh. Nah itulah karakter mereka. Tapi itu yang terutama di Anies gitu. Karena nggak menunjukkan sebenarnya seperti biasa gitu. Kalau untuk Pak Prabowo emang seperti itu dia gitu loh, karakternya dia emang seperti itu. Mau dibolak-balik kayak apa ya Prabowo seperti itu. Justru ini yang sedikit jadi blunder itu ya dari pihak 03-nya ini, terutama Ganjarnya ini. Ini sedikit masih tetap seolah-olah masih ngedendam masih nyimpen dendam pribadi gitu ya, ngebahas-bahas tentang masalah HAM, masalah terus ini di saat closing pun seharusnya kan memberikan suatu bentuk penutup yang bagus, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, apa yang bisa kita lakukan kepada masyarakat, apa yang akan kita perbuat nanti ke depannya untuk masyarakat, kan seperti itu. Nah ini malah ngebahas tentang jangan memilih presiden yang melakukan pelanggaran HAM, lagi siapa yang melakukan pelanggaran HAM gitu loh yang dipertanyakan. Sedangkan kalau misalnya dia masih menuduh ke Prabowo-nya masih di situ, ya kan? Seharusnya kalau emang dia menjadi calon seorang pemimpin yang adil, terbuka, sama-sama dong jangan pernah memilih seorang calon pemimpin yang terjerat kasus-kasus. Jangan memilih seorang pemimpin yang terjerat kayak misalnya diperiksa KPK, yang sudah diperiksa KPK, kan seperti itu. Jadi terbuka adil, jangan menutupin kekurangannya diri sendiri tapi melemparkan ke orang lain. Nah itu kan berarti bukan jiwa pemimpin yang bukan jiwa pemimpin yang bagus lah kan gitu. Berarti sekarang tahu dong siapa yang rendah hati, siapa yang istilahnya siapa yang merasa terjolimin, tapi di sini justru dia yang meminta maaf, memohon istilahnya semoga pilihan-pilihannya itu menjadi yang terbaik buat bangsa gitu kan. Ya satu kesempatan Pak Prabowo di sini juga cukup matang gitu loh. Cuma untuk Ganjar ini nih yang sedikit saya sayangkan untuk masalah Butet kemarin. Dia kayaknya seolah-olah ngedukung banget gitu loh apa yang disampaikan Butet itu. Tidak ada komentar negatif sedikit pun apa yang telah disampaikan Butet gitu. Ini satu bentuk hal yang tidak bagus untuk diikutin ini. Walaupun Anda memberikan fasilitas, walaupun Anda memberikan suatu bentuk wadah untuk mengukuhkan suatu pendapat, hak pendapat, ya itu nggak dengan cara seperti itu juga gitu loh. Harus ada aturan, harus ada tata cara, harus ada aturan etika, harus ada sopan santun juga gitu loh. Kita kan hidup di budaya Indonesia gitu loh, yang menjunjung tinggi adat istiadat, menjunjung tinggi sopan santun, etika gitu. Maksud Anda sebagai seorang pemimpin malah membiarkan bahasa-bahasa kayak gitu dilontarkan gitu loh. Meskipun Butet sendiri istilahnya sebagai pendukung Anda gitu loh. Jangan memberikan suatu bentuk wadah kepada orang-orang yang nggak bener gitu loh. Ya nanti penjahat Anda kasih fasilitas, perampok Anda kasih fasilitas, korupsi Anda kasih fasilitas. Gimana coba? Kacau kan? Ya kalau buat saya, salam waras dari 02. Siapa yang habis nonton debat capres malah jadi
kayak kok gitu, terus malah jadi ilfeel sama yang dua lainnya gitu. Gue jadi melihat ini tuh sebagai 2 lawan 1. Kayak segitunya kah kalian takut dengan satu orang ini gitu loh, yang begitu gitu kan, segitunya kah kayak 2 orang bersekongkol untuk menjatuhkan dengan satu orang ini gitu ya, segitunya kah gitu loh. Terus menurut gue jadi ilfeel sama salah satu di antara mereka gitu loh, kayak menghalalkan banyak cara untuk menggiring opini orang gitu. Hati-hati ya guys, ini lagi mau pemilu, banyak banget penggiringan opini. Kalian cari tahu dulu beritanya baik benar apa salah, opininya gimana. Jangan sampai opini kalian yang harusnya itu lebih kayak diri kalian itu malah digiring menjadi opini orang atau pemikiran orang gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Gue malah jadi ilfeel sama yang sana, tapi jadi kasihan sama yang sini. Jujur gue malah lebih apresiasi si satu orang ini yang dibully ya. Kasihan banget menurut gue sih. Ini nggak fair aja gitu, karena perdebatan debat capres tuh harusnya adu visi misi, adu program kerja gitu-gitu untuk rakyat. Ini malah fokus untuk menjatuhkan citra satu orang ini. Kejam banget ya, kayak caranya kurang cantik. Debat terakhir menurut saya Anies udah lebih sopan dan lebih santun. Flying victim sudah tidak terlihat lagi. Mudah-mudahan ini adalah perubahan sikap untuk jati diri yang lebih baik lagi. Bukan untuk kepentingan politik dan kepentingan survei yang semakin hari semakin menurun. Dalam debat-debat sebelumnya, serangan-serangan itu tidak membuat survei semakin naik, tetapi malahan membuat survei semakin anjlok. Mungkin saat ini Anies udah menggunakan cara politik yang berbeda, tetapi sudah terlambat dan menurut saya Anies sudah kalah telak dan mati gaya. Kita akan mendengar pendapat yang menurut saya ini adalah bestinya Pak Anies saat menjadi gubernur. Dia adalah mantan wakil gubernur DKI yang saat ini mencalonkan diri di DKI 3. Nomor urut 1 untuk Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Bapak Ahmad Rizal Patria, bagaimana pendapat Bapak di debat yang terakhir yang paling penting ini? Kita diyakinkan bahwa Bapak Prabowo adalah pemimpin yang visioner, yang solutif, yang adalah pemimpin yang kerja cepat, nyata, dan tepat untuk menggantikan Bapak Jokowi. Ketika capres lain baru bicara menyelamatkan DKI Indonesia, maka Bapak Prabowo bukan cuma omong-omong, tapi justru sudah mengerjakannya dengan uang sendiri, menyiapkan pengacara yang andal di Malaysia, menyelamatkan leader DKI Indonesia dari NTT yang akan dihukum mati, diselamatkan. Sekalipun Bapak Prabowo selalu dicaci maki, dihina, dibully, beliau tidak pernah marah, apalagi dendam. Justru beliau lebih dulu meminta maaf. Itulah sejatinya pemimpin Indonesia yang kita butuhkan, penuh dengan keteladanan. Debat capres sudah selesai, barusan saya nonton secara full. Saya akan meresum, menyimpulkan, dan menganalisis ya terkait dengan debat capres 2024 yang terakhir ini. Kita mulai dari yang pertama, Pak Anies Baswedan. Malam ini Pak Anies Baswedan sepertinya adalah menahan sesuatu. Kita bisa lihat dari performanya yang tidak maksimal seperti biasanya ya. Kita dengar juga suaranya sepertinya ada yang menahan di situ beliau. Entah beliau sedang kesehatannya kurang baik atau bagaimana ya. Kita bisa melihat itu suaranya tidak selantang seperti biasanya Pak Anies. Kemudian Pak Anies juga tidak terlalu agresif malam ini ya. Jadi Pak Anies seperti ya bagus, cuman tidak sebagus seperti biasanya. Entah itu karena kesehatan beliau yang kurang fit atau mungkin Pak Anies sedang terjadi sesuatu, kita tidak tahu ya. Yang jelas untuk malam ini Pak Anies saya nilai itu kurang maksimal untuk performanya. Yang harusnya malam ini itu adalah Anies banget ya, karena tema-temanya adalah tema pendidikan, kemudian inklusi dan lain sebagainya, itu yang merupakan sangat dikuasai Anies kalau menurut saya. Jadi kurang maksimal untuk Pak Anies di malam hari ini. Kemudian yang kedua yaitu Pak Prabowo. Pak Prabowo ini sepertinya mengusung strategi emotional attack ya. Jadi beliau ini ya santun, tidak berapi-api seperti biasanya, tenang, cenderung mengiyakan paslon-paslon lain. Pokoknya dia stabil gitu ya. Dia mengambil sisi emosional masyarakat, sisi psikologis emosional masyarakat mungkin ya. Jadi misalnya ini ada dua.
katakanlah tadi paslon 1 dan 2 itu tidak menyerang Pak Prabowo habis-habisan misalnya ya, itu Pak Prabowo akan mendapatkan kelebihan dari strategi ini, bahwasannya Pak Prabowo lebih tenang, lebih santun, lebih mengiyakan, lebih kayak seperti bagaikan menyatukan gitu. Nah, misalnya Pak Prabowo terkena serangan, misalnya dihabisi seperti yang debat sebelumnya, itu Pak Prabowo juga mendapatkan dampak positif juga. Apa itu? Akan ada nangis-nangis jilid kedua lagi. Karena strategi emotional attack itu tadi teman-teman. Jadi dia lebih stabil, lebih supaya menumbuhkan rasa iba, rasa kasihan masyarakat kepada Prabowo gitu ya. Jadi bukan logiknya yang menjadi target, tapi emosional. Ini menurut saya ya, menurut saya. Benar salahnya saya kembalikan kepada Anda. Begitu. Untuk performanya ya seperti biasa Pak Prabowo dalam 3 debat terakhir tidak pernah attack ya, tidak pernah, kecuali tersulut emosi gitu. Cuman attackingnya sampai ke hal-hal spesifik itu tidak. Attacking secara debatable ya, secara argumentatif itu kurang, enggak kelihatan sama sekali. Cuman tersulut emosionalnya itu berkali-kali Pak Prabowo blundernya di situ, sehingga emosionalnya tidak stabil dan gampang sekali untuk dijatuhkan argumentasinya ya. Karena guncangan psikologis emosional tersebut. Jadi Prabowo malam ini saya akui bagus strateginya dan cukup berhasil kalau menurutku, karena akan ada dia diserang juga dapat itu ya, dapat dampak positif. Dia nggak diserang juga dapat dampak positifnya. Ini keren banget sih kalau menurut saya. Kemudian yang ketiga yaitu Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo kali ini tetap mengusung seperti strategi seperti sebelumnya, yaitu menyerang Pak Prabowo dan sempat tadi juga menyerang Pak Prabowo dengan memberikan umpan pada Pak Anies yang membahas terkait itu tadi ya, bansos BLT. Lucu ya. Itu attackingnya kali ini lebih tajam, lebih keras, terutama pada penutupan ya, pada closing statement itu Pak Ganjar menyinggung terkait jangan pilih orang yang bermasalah di masa lalunya, jangan yang memilih yang otoriter dan lain sebagainya. Itu saya kira attacking yang memang mau nggak mau Ganjar harus menggunakan strategi itu. Kenapa? Karena Ganjar ini ibaratnya di titik nadir ya. Dia kalau nggak nyerang ya udah selesai gitu loh. Jadi satu-satunya cara yang harus menaikkan elektabilitasnya harus menjatuhkan elektabilitas yang lain, yaitu yang dalam hal ini yaitu basis Prabowo, karena suara Ganjar itu kebanyakan diserap oleh basis Prabowo. Gitu teman-teman untuk debat malam ini. Kalau saya mengatakan debat malam ini ya itu ya, nggak ada yang KO di sini ya, draw lah semuanya ya, draw semuanya. Siapa yang nonton closing statement tadi? Pak Prabowo bilang, saya atas nama Prabowo Gibran meminta maaf kepada paslon 1 Pak Anies dan paslon 3 Pak Ganjar. Seandainya dalam kampanye ada kata-kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Closing statement yang berlapang dada ya, meminta maaf di debat, di closing statement. Wow, keren banget Pak Prabowo, tidak menyenggol kanan kiri. Dia langsung meminta maaf ke pasangan 1 dan 3 jika ada salah. Menurutku itu benar-benar jiwa-jiwa kesatria banget Pak Prabowo ini. Di closing statementnya Pak Ganjar, di penutupannya masih menyenggol orang lain. Debat capres saya tim kampanye Pak Jokowi, beliau menyampaikan untuk tidak memilih calon yang potongan diktator dan otoriter, yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Ini benar-benar pemimpin yang pecah belah ya. Closing statement tuh udah terakhir debat harusnya maaf-maafan atau memuji, atau ya terserah Pak Ganjar ya. Mungkin dalam hatinya menyerang di closing statement adalah kunci. Tapi apakah Bapak
tidak memikirkan bangsa ini dengan closing statement Bapak sendiri. Pak Rasi 03 pemecah belah bangsa dengan closing statementnya. Waduh. Terus kata netizen kali ini satu adem aja gitu kali ya. Nomor 2 kalem, santai, salah ya salah, minta maaf atas kesalahan, tidak terlalu menggebu-gebu. Nomor 3 arogan, gak nyenggol, gak asik, gak ada permintaan maaf atas masa debat 1 dan 3, 1-5 closing tadi. Malah closing statementnya juga agak-agak sombong karena menyenggol salah satu paslon dan orang lain. Ini menurut saya ya, kan kita boleh berpendapat di sini. Dan kata netizen lain adalah closing statement 1-2 bagus, fokus visi misi, bahkan meminta maaf. Cuma 03 yang nyebut visi misi, malah fokus nyindir personal salah satu paslon kita. Pak, closing statement udah debat terakhir. Harusnya Bapak tuh gimana ya, biar mendapatkan hatinya rakyat gitu. Dan penutupan dari Pak Prabowo adalah manakala Prabowo Gibran menerima mandat dari rakyat, kita akan memimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya, termasuk yang tidak percaya sama saya. Saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Wow. Jiwa kesatrian Pak Prabowo luar biasa. Gimana menurut kalian closing statementnya Pak Ganjar? Rekam jejak, korupsi, kekerasan, dan lain-lain. Pecah belah bangsa. Kalian bisa menilai. Komen, mari kita. Oke, saya mau nilai secara personal ya. Yang pertama dari Pak Anies. Nah, sekali lagi, menurut saya, yang membuat sangat berbeda dari debat kali ini adalah ada pada sosok Anies Baswedan. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, di debat 1 dan di debat ketiga ya, Pak Anies ini memang mempunyai karakter lebih banyak menyerang ya, terutama terhadap 02. Dan kita lihat semalam itu saya melihatnya jadi lebih agak sedikit berbeda ya. Apakah ini strategi dari Pak Anies untuk menarik atau menaikkan elektabilitas di akhir-akhir debat, atau memang Pak Anies sedang ada masalah, atau memang kalau kata netizen ada yang bilang mungkin sudah pesimis ya karena melihat hasil surveinya sangat jauh, atau mungkin kita nggak tahu lah ya, hanya Tuhan dan Pak Anies yang tahu ya. Kalau lihat Pak Prabowo sih nggak ada perubahan ya, memang dia karakternya seperti itu. Bahkan yang paling luar biasanya dia berdiskusi tentang program-programnya sampai bertanya apakah Pak Anies atau Pak Ganjar setuju dengan program saya dan semacamnya lah ya. Dan dia di situ banyak memuji juga. Bahkan yang paling saya sangat kagum dari Prabowo untuk di debat kali ini, menurut saya sudah menaikkan levelnya dengan memberikan closing statement yang luar biasa, dan mungkin hanya dari Capres 02 ya yang meminta maaf kepada kedua paslon lain, yang menurut saya itu lebih elegan, lebih bersifat negarawan, dan tentu ya publik pun bisa menilai ya. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf. Ya, untuk Pak Ganjar saya menilai gak ada yang berubah, sama seperti di debat pertama dan ketiga. Beliau masih fokus menyerang, beliau masih fokus nyindir gitu ya. Sebenarnya itu gak masalah, karena debat itu memang untuk menyerang. Tapi yang menjadi masalah adalah tema yang beliau bahas menurut saya itu adalah sesuatu yang sensitif banget, dimana saat ini juga lagi rame di media sosial, lagi viral ya, terutama video pada saat Pak Jokowi membagikan bansos di depan istana, dan mereka mencoba menggoreng itu. Mereka mengkritisi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang bersifat untuk kepentingan paslon tertentu, yang ternyata setelah dicek teman-teman, lucunya itu adalah video lama ya, kalau nggak salah sekitar tahun 2023 ya. Nanti coba teman-teman cek aja ya, saya lupa lagi ya. Intinya sih itu video lama. Dan lebih lucunya apa, ini dibahas, dikomentari oleh seorang ahli, oleh seorang elit politik, bahkan oleh seorang tokoh yang harusnya jadi panutan buat kita semua, yang memberikan contoh baik. Ya itulah ya teman-teman, apa yang dilakukan oleh semalam oleh Pak Ganjar
membahas tema bansos ini menurut saya adalah blunder besar. Jadi harusnya di debat terakhir ini memang harusnya kita lebih menonjolkan sifat-sifat yang bersifat optimisme, positif. Namanya debat terakhir lah ya. Kita lakukan sebaik mungkin. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja video kali ini. Dan mungkin di video berikutnya saya akan masih membahas tentang hasil debat ini. Karena memang beberapa hari ke depan ini akan masih hangat ya untuk kita diskusikan, untuk kita lihat bagaimana komentar dari netizen lainnya, bagaimana komentar dari ahli-ahli, dan tentu saya berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi acuan buat teman-teman untuk lebih memantapkan lagi pilihannya. Dan jangan lupa juga subscribe channel update supaya saya juga bisa lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi dunia politik, khususnya pemilu 2024. Terima kasih.